wal Mi'raj. Isra kalau menurut bahasa adalah berjalan di malam hari. Jadi apa Pak? Isra itu secara bahasa berjalan di malam hari. Ibu lagi berantem sama suami, keluar rumah kembol pakaian, baru ibu lagi Isra. Ya. Pemuda naik motor, keluar tengah malam, baru pemuda itu mau Isra. Karena Isra itu perjalanan di malam hari. Kalau kita menerimanya dengan akal biasa, dengan otak, tidak terus. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat luar biasa di luar nalar kita. Kalau otak menerimanya bukan menerima, tapi kita terima dengan iman, kita yakin bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Mi'rajkan oleh Allah di malam hari dan dengan butuh waktu yang cepat singkat, karena kita yakin, karena kita terima dengan iman. Karena kalau kita mau perjalanan biasa saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu berada di Mekah, Masjidil Aqsa berada di Palestina. Kalau ditempuh dengan perjalanan biasa, itu memakan waktu 3 bulan. Dan itu pun pakai otak yang tinggi api, bukan otak yang biasa. Makanya pakai otak tinggi api, perjalanan 3 bulan baru sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik lagi dari langit pertama sampai langit ke-7, terus ke Sidratul Muntaha, ditempuh dalam waktu yang singkat saja. Kalau kata itu tidak akan bisa berubah. Tapi kalau berubah dengan iman, kita yakin bahwa apa yang disebutkan Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah, pasti benarnya. Yakin kamu? Bagaimana? Itu berubah dengan iman. Bapak betul-betul. Ada bapak anak. Entah bapak sebab anak akibat. Iklan jawab. Apa tadi Bu? Emak bapak sebab anak akibat. Ini otak. Betul Bu? Tapi iman mengatakan, contoh siapa? Nabi Allah Adam tidak punya emak, tidak punya bapak. Jadi Nabi Adam. Betul? Siti Maryam tidak mempunyai suami, hamil. Betul? Betul. Siti Maryam wanita suci, tidak punya suami tapi hamil. Ini maunya Allah. Kita orang Islam meyakini bahwa ini adalah mukjizat daripada Allah, meskipun tak punya suami tapi hamil. Lahirlah Nabi Allah Isa alaihi salam. Cuman banyak orang yang kalah, perempuan banyak tak kalah dengan Siti Maryam. Banyak yang hampir tak ada suami. Tapi bukan di sini, di sana, di luar negeri lagi. Ya. Karena kita yakin dengan iman. Makanya temanya pada malam hari ini adalah dibaca Isra Mi'raj sebagai momentum untuk tingkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dengan mewujudkan jiwa yang taat atas perintah sholat. Jadi intinya adalah ketika kita yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Allah
kita orang yang beriman pasti percaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena pulang dari sana, kita rintinya aja Bu ya, karena kalau dipuas lagi panjang. Karena saya tahu ibu-ibu nggak suka yang panjang-panjang, yang sedang saja ngajinya, Bu ya, ngajinya, ngaji, Pak ngaji. Oleh-oleh dari sana yang dibawa adalah perintah sholat yang dibawa waktu. Karena apa perintah sholat yang dibawa waktu? Karena sholat adalah wadah daripada amal-amal ibadah kita. Makanya kenapa ayat yang pertama dari masjid sampai ke Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berarti masjid ke masjid, intinya mengingatkan kita jangan jauh-jauh dari masjid. Kita mau bikin masjid yang begitu megah, tapi kita tidak mau mengisinya. Masjid nanti ada untuk kita. Jangan sembarangan. Terbukti banyak masjid-masjid megah, masjid-masjid yang luar biasa, tapi isinya sedikit. Karena apa? Karena tidak ada kesadaran dalam dirinya bahwa ketika dia sujud harus sujud di masjid. Karena apa? Karena ketika kita sujud di masjid, pahala demi pahala akan didapatkan oleh orang-orang yang mau sujud di masjid. Makanya ramaikan di masjid. Ini belum dibangun saja, ini yang sebelahnya udah luar biasa. Apalagi nanti mau dibangun lagi. Betul, betul. Mau dibangun lagi. Kita doakan supaya masjid kita itu yang sebelah kan dibangun lebih megah lagi. Tapi alangkah baiknya ketika masjid itu sudah dibangun, banyak yang isinya, banyak yang berjamaah. Siap, Bapak Ibu berjamaah siap? Insya Allah siap berjamaah saja. Tapi insya Allah di sini semuanya ahli berjamaah. Insya Allah. Jadi sholat itu kata Rasulullah adalah wadah. Seperti di depan kita ada wadah. Wadah itu bersih. Mau dimasukin kopi bisa, mau dimasukin teh bisa, mau dimasukin madu bisa, mau dimasukin susu bisa, karena gelasnya bersih. Makanya kata Rasulullah as-salatu imanun in qubilas masuha wa in ruda masuha. Sholat adalah tiang agama. Apabila sholat itu diterima, maka amal-amal yang lain pun diterima. Tapi ketika sholat itu ditolak, maka amal-amal yang lain pun ditolak. Makanya pentingnya kita menjaga sholat. Penting. Karena sholat itu tidak ada alasan. Dalam keadaan apapun kita diperintahkan untuk sholat. Ketika kita berdiri tidak bisa, tidak mampu, kita diperintahkan duduk. Duduk pun tak mampu. Ditanya sama kawannya, kenapa nggak duduk? Saya bisulan, masa nggak duduk? Kalau duduk pun tak bisa, sambil mengikir. Apa mengikir namanya itu? Miring. Ya, sholatnya sambil miring. Miring pun tak bisa. Sambil terlentang pun tak bisa. Pakai isyarat pun tak mampu, Pak Ustaz. Semuanya sudah kaku. Ada nggak anggota tubuh yang masih bisa digerakkan? Kalau semuanya nggak ada yang bisa digerakkan, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ketika kita masih diberi umur panjang oleh Allah, datang ke masjid sebelum kita diantar ke masjid.
Ini giliran meninggal diantar ke masjid, tapi waktu hidupnya nggak mau ke masjid. Tapi bukan di sini, di sana jauh. Ya. Jadi sholat itu adalah wadahnya. Semua tidak akan bisa meninggalkan sholat, karena itu adalah perintah yang sangat utama dari wadah amal-amal ibadah kita. Makanya kata Rasulullah, sholat, perbaiki sholat. Karena ini adalah momentum di bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, di bulan Rajab. Rasulullah diisrakan dan dinyawaskan mendapatkan oleh-oleh yang namanya sholat. Yang kedua, oleh-oleh yang paling besar yang kedua adalah kita perbanyak sholawat. Kenapa? Karena sholat tidak pernah lepas dari namanya sholawat. Betul? Karena kata Imam Syafi'i dalam kitabnya, ketika seorang melaksanakan sholat tidak ada sholawatnya, maka tidak sah sholatnya, harus ada sholawatnya. Betul tidak? Betul. Ini bukan jibil, bukan. Jelas bukan. Maka insya Allah masih sehat-sehat kalian, seger. Apalagi istilahnya depannya kotaknya udah habis itu. Makanya saya kadang-kadang malu dulu ya. Malunya kenapa? Saya makan ini masih direpin, gimana saya mau makan? Tapi insya Allah nanti dibawa pulang. Insya Allah itu bercanda. Tapi jangan bercanda. Sekarang ngaji. Mana tadi? Sampai mana tadi? Sholawat. Sangat penting. Karena sholat tidak pernah lepas dari sholawat. Rasulullah SAW dalam hadis qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad bahlakul akhlak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit bumi seisinya. Berarti adanya kita, adanya langit, adanya bumi dan seisinya karena diciptakannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menyebabkan sholat tidak boleh lepas dari yang namanya sholawat. Karena perintah pertama yang diperintahkan oleh Allah sebelum sholat, zakat, puasa, terlebih dahulu sholawat sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum perintah sholat, zakat, puasa, umrah, haji, bla dan semuanya, sholawat sudah diperintahkan. Apa dasarnya? Ketika penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam, ketika Nabiullah Adam diciptakan, malaikat Nabi Adam melihat ke atas, ada cahaya di sampingnya, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Adam mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ini tidak mungkin bergandengan denganmu kalau dia tidak mempunyai kedudukan yang tinggi di sini. Kata Allah, wahai Adam, sebelum aku ciptakan engkau dan seluruhnya, cahaya ini sudah aku ciptakan. Dialah cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makhluk apakah yang pertama diciptakan oleh Allah? Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, nuru nabiyina Muhammad wa minhu taqarra al-wujud khalqan ba'da khalqin. Kata Rasulullah, pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah nurku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari nurku Allah ciptakan makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir. Berarti adanya kita dan termasuk yang ada di depan saya itu karena diciptakannya Nabi Muhammad. Makanya kita tidak boleh lepas
dari yang namanya sholawat. Siap sholawat siap? Siap? Kita sholawatan dulu. Ya Rasulullah salamun alaik ya syi'an sya'ni wa daraji al-fatayati ratal alamin ya di dalam kubur
Bahkan dalam kehidupan kita tidak pernah lepas daripada sholawat. Bahkan Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan perantara kalian. Siapa jalan perantara kita? Yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memerintahkan kita untuk wasilah perantara. Ayat yang pertama disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Berarti orang yang mau wasilah, orang yang mau sholawat, dia termasuk orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Bertakwa. Berarti ketika kita mau wasilah kepada Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Ini perintah Allah. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya wasilah. Contohnya apa? Ketika kita turun dari rumah, mau datang ke masjid, mau menghadiri majelis taklim, kita wasilah dengan sendal kita. Betul? Betul, Pak? Pasti semua pakai sendal sini. Pakai sendal, Bu? Pakai sendal? Pakai. Awasilah. Itu termasuk daripada wasilah. Kita mau makan, sayur sudah ada, tempe sudah ada, nasi sudah ada. Tanpa wasilah, dengan tangan kita hantarkan ke mulut, nasi itu tidak akan bisa sampai ke mulut. Kalau tanpa wasilah diantarkan tangan ke mulut, berarti tangan menyampaikan ke mulut, itu namanya wasilah. Ya. Seperti saya duduk di sini, saya ambil makanan, harus diambil. Saya ambil. Kalau saja bayar, karena mengambil pun masih ready. Saya ambil makanan di sini, saya masukkan ke mulut, berarti tangan saya nyampaikan ke mulut, disebut wasilah. Jadi kalau orang mengatakan kita berdoa langsung sama Allah, ini berarti ngajinya belum tuntas. Ngajinya belum tuntas. Kita sampai kapanpun tidak akan bisa sampai sama Allah. Yang bisa menyampaikan kita sama Allah hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa-doa kita, munajat kita terlebih dahulu sebelum disampaikan ke Allah, malaikat akan membawanya kepada Rasulullah, disodorkan doa-doa kita, disodorkan munajat kita kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ini doa umat-umatmu, ini munajat umatmu. Tergantung engkau mau disampaikan atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita untuk wasilah. Maka Rasulullah ketika diisrakan dan dimi'rajkan melalui wasilah. Wasilahnya siapa? Diantar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Diantarkan, bukan sendirian. Nah, malaikat Jibril adalah wasilahnya Rasulullah, bisa sampai naik ke langit yang ketujuh. Cuma malaikat Jibril tidak masuk ke Sidratul Muntaha, karena yang diperbolehkan masuk ke sana adalah hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batuk. Biasanya kalau ini Bu, biasanya. Makanya saya pakai jaketnya karena dingin. Biasanya ada kopi. Tapi berhubung nggak ada kopi, ada air putih. Ya saya minum Bu ya. Saya minum boleh Bu? Boleh, nanti kita
Kenapa? Batuk anak aja iklan. Ibu kalau nonton TV ada iklan nggak? Ditunggu nggak? Masa saya minum ditunggu? Alhamdulillah, airnya bening. Alhamdulillah. Cuman jangan banyak minum air putih. Itu menimbulkan darah tinggi. Percaya ibu? Contoh, kemarin saya ada santri so bikin kopi. Saya bilang santri bikin kopi, dikasih air putih. Sampai dikatakan dia datang air putih. Kopi datangnya air putih lagi. Sampai jengkel, sampai marah. Nah, air putih bikin darah tinggi. Tapi kalau ada kopi yang hangat, agak pahit, darah tinggi hilang. Itu cerita saja. Kalau saya dipikirkan, kenapa zaman itu ya? Kalau saya dipikirkan, tapi alhamdulillah kalau dipikirkan karena sekarang lagi musim dingin. Udah, ini kamu, ini bapak-bapak aja nggak ada kopinya. Jadi tidak bisa lepas yang namanya Isra wal Mi'raj pun tidak bisa lepas dari namanya wasilah, dan ini jarang diterangkan sama umat jarang. Mungkin kita di mana-mana sering mendengar tentang peringatan Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW itu sudah sering kita dengar, tapi penjelasan tentang wasilah ini jarang dijelaskan. Karena apa? Sesungguhnya ketika orang menjelaskan ini, setan begitu marah karena amalan yang sangat ditakuti oleh iblis laknatullah adalah bacaan sholawat. Kenapa? Karena sholawat ini pasti diterima. Oh, pasti diterima. Ibu sambil goreng, ya Rasulullah, atau magadir, begitu lagi ibu ya. Maka sholawat diterima pasti. Kita ngayunin anak itu, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana, dapat pahala, dapat terutama daripada apa itu? Cari alamat palsu, ayo ting-ting. Di mana? Ya anaknya jadi tidak besarnya jadi tukang cari meteran, tukang motor, pegawai PDAM atau pegawai listrik. Karena waktu kecilnya didoanya pakai lagu Ayu Ting. Anak dia itu pakai sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rasulullah. Siap Bu? Nah sekarang dari pengajian ini mempunyai oleh-oleh. Kalau tidurkan anak itu baca sholawat. Jangan pakai yang lain. Karena ucapan orang tua itu adalah doa. Sejengkel apapun kita sama anak, jangan berucap hal-hal yang buruk, karena nanti akan membekas pada anak. Kita marah sama anak aja, betul. Nanti kita dipanggil. Jadi sebanding apapun anak kita bilang, anak soleh, anak pintar, anak raja. Kan gitu ya. Meskipun anak tukang ojek, kita bilang anak raja, anak raja. Insya Allah nanti besarnya dari pemimpin. Kadang yang lucunya lagi dikatakan anak siapa ini, anak ngomong aja. Aku ini anak siapa? Ini anak siapa? Ada yang begitu Bu? Ada. Ditimbang-timbang anaknya nih, anak siapa ini? Ya, ada yang seperti itu ada. Ada anaknya ngomong, lalu aku anak siapa? Ya, jadi doa itu yang benar. Jadi mulai sekarang, mulai besok, kalau pegang anak, kalau gendong anak, baca sholawat.
Terus Bu? Terus? Siap? 3 jam siap? Siap. Saya kasih ya, pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu besar keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saking sayangnya Rasulullah kepada kita, asqalu ma yudau bil mizan yaumil qiyamah as-shalat ala Muhammad wa ahli baiti. Kelak Rasulullah akan berdiri di timbangan mizan. Ketika umatnya timbangan amalnya, amal buruknya lebih banyak, Rasulullah akan mengasihkan amal bacaan sholawat ketika di dunia, dan amal buruknya akan digantikan dengan amal kebaikan. Dari apa? Dari bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cintanya Rasulullah kepada kita. Rasulullah berdiri di mizan, mizan ya. Bukan timbangan di warung, mizan. Mizan. Pokoknya mizan ada. Dan Rasulullah bukan berdiri situ saja. Rasulullah berdiri di sirat. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan melewati siratal mustaqim. Ketika ada daripada umat baginda Rasulullah yang waktu di dunianya dia sering baca salawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan mengatakan kepada malaikat, itu yang menyeberangi siratal mustaqim adalah umatku, dan aku sudah memberikan pahala dari salawatnya. Selamatkan dia, karena perintah Rasulullah adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perintah Allah? Kita meyakini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Gerak-gerik Rasul, ucapan Rasul adalah Al-Quran. Makanya kita enak dari umat baginda Rasulullah. Bahkan Nabi Musa dalam riwayat menginginkan menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah ibadah yang pertama diperintahkan oleh Allah, yakni bacaan sholawat. Bahkan dalam riwayat mas kawinnya Nabi Adam kepada Siti Hawa adalah bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas kawin bro, Pak, mas kawin. Bapak dulu mas kawinnya apa Pak? Pak, mas kawinnya apa dulu? Mas kawin itu ada seperangkat alat sholat, betul? Ada cincin, betul? Ada besi, ada besi cincin, betul ya. Tapi beda, Nabiullah Adam itu mas kawinnya maharnya kepada ibu Siti Hawa itu bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah ibadah yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah sholawat. Insya Allah. Kira-kira ibu ini baca sholawat sehari semalam berapa Bu? Pak, berapa kali? Itu aja Pak Ustaz kalau lagi sholat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja. Itu saja Bu. Enggak, pasti jamaah di Masjid Darul Aman bacaan sholawatnya banyak-banyak. Alhamdulillah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita ingin menjadi umat Rasulullah, kita ingin diakui oleh Rasulullah, kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah mengatakan aksiru minas sholati, perbanyaklah sholawat kepadaku. Fa innaha nurun fil qabri wa nurun fis sirat wa nurun fil jannah. Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian sholawat kepadaku, karena sesungguhnya cahaya sholawat akan menerangi kalian di alam kubur. Kita pasti masuk alam kubur. Pasti tidak Bu? Pak, pasti tidak? Pasti. Karena saya tengok di sini semuanya ahli
ahli kubur. Tapi mudah-mudahan kita meninggal semua di sini dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Syaratnya kayak Rasulullah, aksiru dengan sholati, perbanyak sholawat. Bahkan dalam riwayat, orang yang ahli sholawat kepada Rasulullah, ketika dia masuk ke alam kubur, ketika ada datang malaikat Munkar dan Nakir. Ibu kenal Munkar Nakir, Bu? Kenal nggak? Enggak. Sama orang belum meninggal. Malaikat Munkar Nakir. Tapi ketika kita banyak sholawat waktu di dunia, nanti akan datang sosok makhluk yang begitu gagah, yang begitu harum, wajahnya memancarkan cahaya. Lalu dia mengatakan kepada malaikat, jangan ganggu orang ini. Orang yang dalam kubur mengatakan, siapa ini? Saya tak pernah kenal dengan Anda dan tak pernah melihat di muka bumi orang sewangi ini, segagah ini. Jadi kata makhluk yang ada dalam kubur itu mengatakan, tenang, nanti semua yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir serahkan sama saya. Jadi setelah semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dijawab oleh sosok makhluk yang luar biasa ini, lalu orang ini mau pergi ke atas ahli kubur. Nanti dulu, siapa Anda ini sebenarnya? Lalu sosok makhluk ini mengatakan, saya adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk menolong kamu ketika dalam pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena apa? Karena engkau membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah nanti akan menjawab pertanyaan kita di alam kubur, bukan kita, tapi pahala sholawat yang kita baca waktu di dunia. Siap sholawat dulu, siap? Siap? Perbanyak sholawat. Wa innaha nurun fi qabri wa nurun fi sirat. Kata Rasulullah, orang yang banyak baca sholawat, dia akan didampingi oleh cahaya sholawat ketika dia melewati siratal mustaqim. Ketika dia dikawal oleh cahaya sholawat, dia akan selamat menuju surganya Allah karena dikawal oleh cahayanya sholawat. Alhamdulillah. Wa nurun fil jannah, bukan melewati siratal mustaqim saja, dia pun ketika masuk surga akan dikawal dengan cahaya sholawat sehingga dia dipertemukan, disatukan dengan ruhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya sholawat. Ya, sholawat. Ya, sholawat. Bu, sholawat. Mulai sekarang sampai besok banyak sholawat. Jangan banyak main TikTok. Ya, apalagi main sekitar. Banyak yang main sekitar. Banyak. Ya, itu berjauh bukan di sini. Jauh. Karena semua orang, semua umat baginda Rasulullah pada akhir hidupnya semuanya mau masuk surga. Bapak-bapak mau masuk surga, ibu-ibu mau masuk surga, anak-anak mau masuk surga, yang tukang gapeh tiap malam mau masuk surga, yang tiap malam main skater pun mau masuk surga. Semuanya kita mau masuk surga. Jalannya satu, banyak sholawat. Karena sholawat ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kita banyak sholawat kepada Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ayatnya apa Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kita diperintahkan untuk wasilah, dan wasilah kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai sekarang kita banyak sholat
Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca salawat 1000, Pak, 1000. Rasul mengatakan man shalla alayya alfa marrah fasara bil jannah aw yubashiru bil jannah qabla maut. Orang yang membaca salawat 1000 kali, maka Allah tidak akan mematikan dia sebelum dikasih kabar bahwa tempatnya kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti kita harus banyak sholawat. Gampang tidak ibu sholawat? Gampang. Cuma godaannya berat. Meskipun sekarang udah banyak macam sholawat, popnya ada, dangdutnya ada, rocknya ada, lagu-lagu tiranya bersolawat ada. Betul tidak? Betul tidak? Banyak macam. Tapi intinya adalah berbanyak sholawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, Rasulullah berjumpa dengan malaikat yang mempunyai tangan 1000. Tangan berapa bro? 1000. Dan dari jemarinya pun 1000. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, malaikat apa ini? Kok tangannya banyak kali? Jadi pada malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai hamba Allah, wahai kekasih Allah, coba anda tanyakan siapa malaikat ini. Rasulullah mengatakan, wahai malaikat, siapakah anda? Kau mempunyai tangan begitu banyak sampai 1000 dan dari jemarinya pun 1000. Malaikat ini mengatakan, wahai kekasih Allah, saya ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit dari pertama makhluk diciptakan sampai makhluk yang terakhir. Saya diberi kemampuan oleh Allah, mampu untuk menghitungnya, bahkan merincikan air hujan yang jatuh di daratan, air hujan yang jatuh di lautan, air hujan yang jatuh di lembah-lembah. Saya diberi kemampuan oleh Allah untuk menghitungnya. Tapi satu ada yang saya tidak mampu, wahai baginda Rasul. Jadi kata baginda Rasul, apa yang kau tidak mampu, wahai malaikat? Engkau menghitung tentang air hujan dari makhluk pertama diciptakan sampai makhluk yang terakhir. Engkau mampu, tapi kenapa engkau mengatakan masih ada yang tidak mampu? Malaikat itu mengatakan, aku tidak mampu ketika ada daripada umatmu yang berkumpul dalam satu majlis, mereka membaca sholawat kepadamu, aku tidak mampu untuk menghitung pahalanya, karena saking banyaknya pahala sholawat yang dibacakan ketika umatmu dalam satu majlis bersolawat bersama-sama. Tadi kita udah sholawat sama-sama. Berarti alhamdulillah, malaikat aja tidak mampu untuk menghitungnya. Saking besarnya. Ini manfaatnya kita datang ke pengajian. Ini manfaatnya kita talabul ilmi. Talabul ilmi diwajibkan kepada Rasulullah. Talabul ilmi fardun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu diwajibkan dari ketika kita di bedong sampai di bedong lagi. Ibu waktu itu di bedong tidak? Bapak waktu itu di bedong tidak? Di bedong. Nah, dari pertama kita di bedong sudah diwajibkan kita untuk mencari ilmu sampai kita nanti bedong lagi. Di bedong yang terakhir ketika kita mau dimasukkan ke liang kubur. Ibu masukkan kubur? Mau? Karena kita ini pasti dan pasti akan mati. Betul tidak? Yang kaya mati, yang miskin mati, yang besar mati, yang kecil mati, yang pokoknya semuanya pasti mati. Jadi kita tidak boleh sombong karena jabatan yang terakhir pasti sama.
Ya, calon mati. Kita ini tidak bisa sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Kita patuh, kita mendiam saja. Aduh. Apa yang mau disombongkan? Ya, jadi kita jangan sombong. Perbaiki sholat, banyak sholawat. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan sudah membanggakan diri. Siapa orang yang sombong pertama kali adalah iblis laknatullah alaih, ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam tidak mau. Dirinya mengatakan, saya lebih mulia. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Padahal perintah ini adalah perintah penghormatan, bukan penghambaan. Tidak mau. Karena sombongnya iblis, dikeluarkan dari surga, termasuk makhluk yang terkutuk. Makanya kita ambil pelajaran dari iblis laknatullah alaih, jangan sombong. Berarti kalau ada orang di sini, jamaah di sini tidak mau sholawat, berarti kita ini bukan sombong ya. Dan kita banyak-banyak ibadah, perbaiki sholat, perbanyak sholat. Intinya ini dari Isra wal Mi'raj adalah perbaiki sholat kita. Kalau kita melaksanakan sholat, berarti kita sudah beriman dan bertakwa. Karena iman adalah yakin, karena takwa adalah buah daripada iman. Tak mungkin kita bertakwa tanpa beriman, karena takwa adalah buah daripada iman. Makanya inti daripada Isra wal Mi'raj, perbaiki sholat, banyak sholawat. Insya Allah. Benar Bu ya? Karena ini bukan ceramah, bukan. Karena kalau ceramah saya mau ini guru saya. Ini mah kultum Bu ya, kuliah tunggu makan. Ini mah kultum, kuliah tunggu makan. Bukan ceramah. Kalau ceramah malu sih banyak guru saya, banyak senior saya, ya, banyak tokoh-tokoh masyarakat di sini. Jadi sekali lagi ini mah kultum. Mudah-mudahan karena saya sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan, berarti nanti saya pulang dapat amal. Ya. Dan ketika kita amal, kita pulang pasti banyak yang ngasih doa. Duit lagi. Masalah amplop, masalah doa itu urusan panitia. Saya mengambil harap amplop enggak tahu pada sini. Ya, tapi ini insya Allah panitia pasti paham. Kalau nggak paham, berlalu. Tapi saya tidak mengharap amplop. Tapi karena saya mengharap amal dan pengen dapat doa, dapat doa. Saya pulang dari sini sudah salaman sama bapak-bapak, sama panitia semuanya. Saya dapat doa. Ibu lagi sih ibu itu. Kayaknya ibu itu mau nambahin kayaknya. Alhamdulillah. Nanti jawab sama saya, Pak Ustaz, tolong kirim nomor rekeningnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya dibarokahkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, bukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ketika kita banyak rupiah, mudah-mudahan kita dipangkatkan ke Mekah dari Madinah, kita bisa bertawaf di Mekah, kita berziarah ke makam Rasulullah, pulang dari Mekah kita bisa beli mobil mewah, rumah mewah, kita bisa jalan dari lurah. Alhamdulillah. Mungkin itu yang disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak salah, pasti dari kebodohan saya. Intinya sekali lagi adalah
perbaiki sholat, banyak sholawat. Insya Allah ketika kita memperbaiki sholat kita, memperbanyak sholawat kita, kita sering datang ke masjid, kita berjamaah di masjid, isi masjid ini, penuhi masjidnya, sering berjamaah. Apalagi kita mau bangun masjid, berlomba-lomba, kita titipkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang harta kita yang ada di rekening kita, yang ada di bank, itu akan habis. Kalaupun banyak, nanti ketika kita sudah meninggal akan menjadi hutang ahli waris kita. Tapi sesungguhnya harta yang akan dibawa ke alam kubur ketika harta itu dititipkan ke masjid, ke musola, ke panti asuhan, ke anak yatim, ke panti jompo, itulah harta kita yang sesungguhnya. Insya Allah. Siap ya? Ya. Masih perlu bata. Saya ada uang, ada bata 500, titipkan 500 bata. Saya tak menyimpan uang, saya ada semen 50 sak, titipkan 50 sak. Saya tidak punya uang, tapi punya pasir 2 drum. 2 drum. Nggak apa-apa masuk 2 drum. Tadi saya punya 2 truk, 2 drum. Tapi nggak apa-apa, udah. Dan insya Allah itu nanti akan menjadi penolong kita ketika kita masuk ke alam kubur. Yang penting kita nyumbangnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Amil Mu'minin Ali bin Abi Thalib, ada 3 golongan orang yang melaksanakan ibadah. Yang pertama ibadahnya para pedagang, yang kedua ibadahnya para budak, dan yang ketiga ibadahnya orang-orang yang merdeka. Yang pertama disebut ibadahnya para pedagang, mereka yang melaksanakan ibadah semata-mata ingin mendapatkan surga, semata-mata ingin mendapatkan pahala. Apa tidak boleh Ustaz? Boleh, tapi jangan semata-mata. Kita ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Subhanahu kita tidak ada orang. Ya Subhanahu kita tidak pernah diumumkan di masjid. Ya Subhanahu kita tidak pernah tahu orang lain. Tapi yang penting Allah dan Rasulnya tahu. Insya Allah ini akan menjadi penolong kita ketika kita malam pertama berada di alam kubur. Ini akan menjadi penolong kita, termasuk bacaan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah yang kedua yang tidak boleh adalah semata-mata kita takut dengan nerakanya Allah. Orang yang seperti ini kata Rasulullah disebut dengan ibadahnya para budak. Mengapa? Mereka ibadah semata-mata takut dengan nerakanya Allah. Coba kalau nerakanya Allah tidak ada, mereka tidak mau ibadah. Makanya orang yang seperti ini, ibadah seperti ini disebut dengan ibadahnya para budak, ibadah yang takut dengan nerakanya Allah. Mereka tidak takut sama yang menciptakan neraka. Neraka siapa yang menciptakan? Allah. Surga siapa yang menciptakan? Allah. Jadi yang kita takutkan bukan nerakanya, bukan ciptaannya, tapi yang kita takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita dimasukkan ke neraka, kalau Allah tidak kita masuk ke neraka, maka neraka itu akan dingin, akan nyaman ketika kita dimasukkan. Karena kita masuk ke neraka, Allah tidak ridho. Yang terakhir adalah ketika kita melaksanakan ibadah penuh dengan kemerdekaan. Kita ibadah tidak mengharapkan lagi surga ataupun pahala. Kita ibadah hanya mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang termasuk ibadahnya orang-orang yang merdeka. Mudah-mudahan peringatan Isra wal Mi'raj menjadikan momentum bagi kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Intinya adalah ketika kita pulang dari pengajian ini, ada yang dibawa ketika kita banyak sholawat. Jadi pulang ke rumah banyak sholawat itu oleh sholawat. Ya, teman ini yang terakhir. Ini terakhir ya, karena sudah jam sekian lah. Ini yang terakhir kali, paling terakhir. Sholawat itu kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Betul? Betul? Perintah Allah bersolawat, kita mengikuti perintah Allah. Jadi sholawat yang lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya namanya sayyidina, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, boleh. Yang penting ada keluarganya di bawah. Ini perintah Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran ila mawaddatan fil qurba. As-surah 23.
Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, aku tidak meminta upah daripada dakwah risalahmu kecuali kecintaan kepada Al-Qurba. Sepakat para umasil Al-Qurba di sini adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mesti sertakan dalam salawat? Innama yuridullaha liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini perintah Allah. Jadi pulang dari sini kita semua Bapak Ibu mendapatkan oleh-oleh yakni sholawat yang lengkap. Jangan sholawat yang batok lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang disebut dengan sholawat buntu, sholawat terputus. Anjurkan wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan pelit-pelit. Rasul tidak pernah pelit sama kita. Kenapa kita pelit bacaan sholawat saja? Ada Rasul sama kita? Tidak ada. Tapi kita pelit pada sholawat nanti di yaumil akhir. Makanya kata malaikat, ketika kita di yaumil akhir, Rasulullah tidak mengenali kita. Karena sholawatnya kita sholawat untung, terang-terang. Ya, tapi insya Allah semuanya di sini kelak di yaumil akhir dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini ada guru saya Bapak Ustaz Muhammad Budi. Jadi untuk yang baca doa biar beliau biar tambah keberkahan dalam malam hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.